Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Isa Juang Laksono, channel yang membahas tentang dunia peternakan, khususnya peternakan kelinci. Pada pertemuan kali ini saya akan berbagi mengenai tentang tips bagi pemula yang ingin beternak kelinci. Untuk itu, sebelum masuk ke pembahasannya, teman-teman bisa dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, serta saran mendukung melalui kolom komentar. Oke, langsung saja masuk ke pembahasannya. Jadi dalam beternak kelinci itu ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum kita melakukan budidaya kelinci ini. Hal apa saja itu? Yaitu yang pertama adalah kandang, dimana kandang ini cukup penting bagi para peternak kelinci. Kandang bisa kita buat melalui bahan kayu ataupun bahan besi seperti semacam ini, yang fungsinya nanti untuk sebagai wadah dari kelinci-kelinci yang akan kita budidayakan, semacam itu. Jadi kandang ini juga memiliki ukuran yang bervariasi. Kalau di kandang kami, selama pengalaman kami, kandang yang ideal untuk kelinci pembesaran itu memiliki lebar 45 cm dan sini panjangnya kurang lebih 60 cm atau lebih kecil 50 cm juga bisa. Tapi kalau di kami menggunakan ukuran 60 cm kali 45 cm dengan tinggi kandang ini ya, dari sini sampai bagian sini itu tingginya kurang lebih 45 cm semacam itu. Lalu untuk kandang yang indukan itu berbeda lagi, ukurannya agak lebih besar dibandingkan kandang untuk pembesaran, dimana kandang indukan ini ukurannya memiliki lebar 60 cm kali 60 cm dengan tinggi yang sama, yaitu 45 cm macam itu. Hal yang pertama yang perlu dilakukan oleh para pemula yang ingin melakukan budidaya kelinci adalah persiapkan dulu kandangnya. Ada hal yang perlu kita persiapkan di kandang itu. Jadi ini wadah pakan, wadah minum, sama alas untuk kelincinya itu harus kita persiapkan jika kita menggunakan kandang besi. Kalau kandang kayu cukup dengan mempersiapkan wadah pakannya dan wadah minumnya. Lalu masuk ke tips yang kedua, hal yang perlu kita persiapkan dalam budidaya kelinci yaitu adalah ini teman-teman. Jadi ini adalah nest box, dimana digunakan ukuran kurang lebih 30 cm kali 30 cm. Nest box ini nantinya sebagai wadah untuk perkawinan kelinci yang telah hamil dan siap melahirkan, semacam itu. Ini adalah nest box yang kita pergunakan, ini terbuat dari bahan kayu semacam itu. Yang jelas nest box ini dibuat sebagaimana kelinci nyaman untuk melahirkan dan cukup untuk dimasukkan melalui pintu kandang, semacam itu. Lalu tips yang ketiga yang harus kita ketahui oleh para pemula dalam membudidayakan kelinci, yaitu kita harus mengetahui bagaimana cara mengawinkan kelinci. Dimana cara mengawinkan kelinci kami sudah share di video sebelumnya, dan yang jelas kawin kelinci itu nantinya kelinci dimasukkan di kandang jantan dan nantinya ada proses perkawinan, dan yang jelas kondisi kelinci indukan betina dalam kondisi birahi dan sehat, semacam itu. Itu tips yang ketiga. Lalu masuk ke tips yang keempat,
dimana tips yang keempat yaitu adalah pakan. Selain juga perkawinan, kelinci juga butuh hidup untuk makan dan minumnya, dimana pakan yang kita pergunakan adalah pakan pelet. Pakan pelet dicampur dengan rerumputan, yang tiap pagi dan sore kita beri pakan pelet dengan jumlah 50 gram per pemberian pakan untuk kelinci pembesaran, dan saya berikan satu wadah pakan ini penuh rumput setiap malamnya. Oke, langsung saja kita lihat peletnya bagaimana bentuk pelet itu, pelet kelinci. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Ini adalah pakan yang kita berikan setiap pagi dan sorenya. Ini kita timbang dengan menggunakan timbangan dengan jumlah 50 gram. Lalu kita berikan kepada kelinci setiap pagi dan sore, dan setiap malamnya kita berikan rumput odot yang jumlahnya itu full untuk wadah pakannya semacam itu. Lalu tips berikutnya yang harus kita perhatikan dalam budidaya kelinci ini adalah perawatannya, di mana perawatan kelinci ini sangat perlu untuk kita lakukan, karena jika dalam kondisi bersih, saya yakin kelinci kita yang kita rawat adalah dalam kondisi sehat juga. Di sisi lain, kalau kondisi kandang kita bersih, saya yakin penyakit-penyakit yang menyebabkan kelinci itu terkena penyakit sehingga mati dan lain sebagainya itu bisa dihindari. Dan yang jelas perawatan tidak hanya kebersihan saja, akan tetapi perawatan juga diberikan pada air minum kelinci juga, di mana kelinci ini membutuhkan vitamin yang nantinya untuk kebutuhan metabolisme si kelinci tersebut. Sehingga dalam perawatan, air kita pantau, kebersihan kita pantau, lalu selain itu juga perawatan alat-alat yang ada di kandang itu kita juga rawat sebagaimana kita mempergunakannya. Oke teman-teman, mungkin itu saja tips dari saya. Mari kita lihat ini kelinci-kelinci saya yang saya budidayakan. Ya, ini adalah gambaran kandang. Oke teman-teman, alhamdulillah kelincinya semua dalam keadaan sehat. Dan ini kemarin kita baru ganti kandang. Sebelumnya kandang kayu kita rubah menjadi kandang galvanis semua dengan menggunakan bahan yang dibeli dari toko besi. Tadinya semacam ini dan kita rangkai sendiri. Dan ini yang baru kami sapi, kelinci jenis naik. Jadi kita sapi, ini calon indukan. Alhamdulillah sudah mulai besar, umur usia 4 bulan. Sama ini usia 4 bulan. Jenisnya New Zealand. Ini juga, dan ini indukan jadi Saila yang barusan kita sapi anakannya. Ini pejantannya dan ini betinanya. Ini calon indukan juga, betina 4 bulan. Ini pejantan New Zealandnya. Ini kelinci Rex juga yang baru kita sapi anakannya. Dan ini juga. Oke teman-teman, itu saja video dari kami. Yang jelas inilah gambaran kandang kami, dan ilmu yang bisa saya bagikan hanya itu saja mengenai tips bagi para pemula yang ingin berbudidaya kelinci. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, kesalahan maupun tutur kata yang tidak baik atau tidak pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tidak lupa di akhir video kayak ini kita meminta dukungan dari teman-teman
untuk menekan tombol subscribe-nya, like-nya, serta beri saran pendukung di kolom komentar jika teman-teman memiliki ide bagus untuk video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam kuping panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.